Di tengah runtuhnya kekuasaan Seljuk dan goncangan invasi Mongol, muncul sebuah kabilah kecil Turk Oghuz yang kelak memimpin salah satu peradaban terbesar dunia, Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmani berakar dari suku Kai, bagian dari bangsa Turk yang terkenal sebagai pejuang pemberani. Mereka mengembara menuju Anatolia untuk mencari tempat aman sekaligus memperjuangkan Islam. Ertugrul Ghazi, nama lengkapnya ialah Ertugrul bin Sulaiman Shah. Ia hidup sekitar 1191 sampai dengan 1281 Masehi. Ia adalah pemimpin suku Kai dari bangsa Oghuz Turki dan ayah dari Osman I, pendiri Kesultanan Utsmani. Ia dikenal sebagai tokoh penting yang meletakkan fondasi awal bagi berdirinya Daulah Utsmani. Interaksi Seljuk Rum. Interaksi Seljuk Rum mencakup hubungan yang kompleks dengan berbagai pihak, termasuk Bizantium, tentara salib Eropa, rival internya di Anatolia, dan akhirnya di Mongol. Mereka juga menjalin hubungan perdagangan yang kuat dengan Genoa dan mengembangkan infrastruktur karavanserai yang memfasilitasi perdagangan. Namun, pada akhirnya, kekalahan dari Mongol di pertempuran Kosedak pada tahun 1243 menjadikan Seljuk Rum sebagai negara vasal yang memulai disintegrasi kekuasaannya. Ertugrul dikenal dengan kepemimpinan berani dan visioner, fokus pada keadilan, keberanian, dan perlindungan terhadap rakyat lemah. Fondasi ideologi Utsmani: keberanian, kesetiaan, jihad, dan persatuan. Sultan Alauddin Qaiyqubad I dikenal karena memberikan wilayah kekuasaan dan gelar kepada sekutu setianya sebagai bentuk penghargaan atas jasa militer mereka, khususnya dalam menjaga perbatasan Kesultanan Seljuk Rum. Penghargaan yang paling terkenal terkait dengan kisah pendirian Kesultanan Utsmaniyah adalah pemberian sebidang wilayah di perbatasan kepada Ertugrul Ghazi, pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Tujuan dari pemberian ini adalah agar suku pimpinan Ertugrul, yaitu suku Kai, dapat menjaga perbatasan dari serangan kekaisaran Bizantium dan musuh lainnya, sekaligus memperkuat pertahanan Seljuk di Anatolia. Di bawah kepemimpinan Alauddin Qaiyqubad I, Kesultanan Seljuk Rum memang mencapai puncak kekuasaan dan budayanya, dan ia mengamankan perbatasannya melalui kebijakan semacam ini. Penyerahan wilayah Sogod sebagai markas merujuk pada peristiwa penting dalam sejarah berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Sogod yang saat ini merupakan kota kecil di Provinsi Bilecik, Turki, adalah ibu kota pertama dan pusat awal kekuasaan dinasti Ottoman. Pihak yang terlibat: wilayah ini pada awalnya dihuni oleh suku Kai Oghuz di bawah pimpinan Ertugrul Ghazi, ayah dari Osman Ghazi. Sogod diserahkan kepada Ertugrul oleh Sultan Seljuk Anatolia, Alauddin Qaiyqubad I, sebagai beylik
dan markas pertahanan di perbatasan dengan Kekaisaran Bizantium. Penyerahan ini terjadi sekitar pertengahan abad ke-13 sebelum berdirinya Kesultanan Utsmaniyah secara resmi pada tahun 1299. Tahun 1299, Osman mendeklarasikan kemerdekaan dari Seljuk. Osman memimpin ekspansi kecil namun strategis di perbatasan Bizantium. Kepemimpinan berdasarkan agama, keberanian, dan diplomasi. Mimpi Osman Ghazi. Mimpi Osman Ghazi adalah sebuah mimpi yang ditafsirkan oleh Syekh Edebali yang menjadi mitos pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Dalam mimpi tersebut, Osman melihat sebuah bulan yang terbit dari dada Syekh Edebali dan menyusup ke dalam dadanya sendiri. Kemudian, sebuah pohon raksasa tumbuh dari pusarnya yang cabangnya menutupi seluruh dunia dengan sungai-sungai mengalir dari akar-akarnya. Mitos mimpi ini menjadi elemen fundamental identitas dan legitimasi dinasti Utsmaniyah karena dianggap sebagai legitimasi ilahi atas kekuasaan mereka. Kisah ini membantu menjelaskan kepada pendengar pada abad ke-15 tentang keberhasilan Kekaisaran Ottoman dan memberikan justifikasi atas ekspansi mereka. Penaklukan benteng-benteng Bizantium sebagian besar terjadi dalam dua peristiwa besar. Penaklukan benteng-benteng di Suriah pada tahun 637 dan penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453 yang menandai akhir Kekaisaran Bizantium. Pengepungan Konstantinopel melibatkan penggunaan meriam besar untuk merobohkan tembok pertahanan kota yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditembus, yang pada akhirnya membuka jalan bagi Kesultanan Utsmaniyah untuk memperluas wilayahnya ke Eropa. Strategi Utsmaniyah dimulai dengan menggunakan meriam untuk terus-menerus menggempur tembok kota. Meriam-meriam besar digunakan untuk menghancurkan tembok pertahanan kuno kota. Setelah pasukan pertama berhasil ditahan, pasukan baru akan maju untuk melanjutkan penyerangan. Akhirnya, benteng Konstantinopel berhasil ditembus setelah 55 hari pengepungan. Penaklukan kota ini mengakhiri Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur, serta dianggap sebagai salah satu peristiwa penanda berakhirnya abad pertengahan. Kemenangan ini memungkinkan Kesultanan Utsmaniyah untuk ekspansi lebih lanjut ke Eropa. Orhan mewarisi kepemimpinan dari ayahnya, Osman I, pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Orhan menjadi pemimpin Utsmaniyah yang kedua, memerintah dari sekitar tahun 1324 hingga 1362. Pada masa kepemimpinannya, Orhan memperluas wilayah kekuasaan Utsmaniyah dan meletakkan dasar bagi struktur pemerintahan yang lebih terorganisir, termasuk membentuk angkatan bersenjata resmi dan mendirikan jabatan Wazir Agung yang diemban oleh saudaranya Alauddin Pasha. Orhan, Sultan kedua Kesultanan Utsmaniyah, berhasil menaklukkan kota Bursa yang kaya dari Bizantium pada tahun 1326. Penaklukan ini merupakan pencapaian penting yang menandai dimulainya ekspansi besar wilayah Utsmaniyah di Asia Kecil. Setelah penaklukan, Orhan memindahkan ibu kota kerajaan dari Sogod ke Bursa karena lokasinya yang strategis dan lebih maju, menjadikan pusat pengetahuan, sains, dan budaya yang baru bagi Utsmaniyah. Ayah Orhan, Osman I, telah memulai pengempungan Bursa, namun penaklukan final dan pengambil alihan kota tersebut diselesaikan oleh Orhan. Setelah kematian Osman, jenazah Osman kemudian dipindahkan dan dimakamkan kembali di kota yang baru ditaklukkan tersebut. Kepemimpinan awal Utsmani memberikan dampak signifikan yang ditandai dengan ekspansi wilayah yang cepat, pembentukan struktur militer, dan pemerintahan yang inovatif, serta harmoni sosial di wilayah yang beragam secara etnis dan agama. Dampak utama kepemimpinan awal Utsmani:
1. Dampak di bidang politik dan militer. Ekspansi wilayah yang cepat. Para pemimpin awal Utsmani melalui penaklukan militer yang efisien berhasil mengubah wilayah kecil di Anatolia menjadi kekuatan yang menguasai sebagian besar Asia Kecil dan mulai ekspansi ke Balkan di Eropa Tenggara. Pembentukan militer yang kuat. Kekuatan militer menjadi perhatian utama sejak awal. Pembentukan korps militer baru seperti pasukan elit Yanisari menjadi tulang punggung kekuatan Utsmani dan memungkinkan mereka menghadapi kekuatan Eropa secara efektif. Sistem pemerintahan yang efektif. Utsmani mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dan adaptif, mengombinasikan elemen-elemen dari tradisi Seljuk, Bizantium, dan Arab yang memungkinkan pengelolaan wilayah yang luas dan beragam. 2. Dampak di bidang sosial dan budaya. Masyarakat multietnis dan multireligius. Wilayah taklukan Utsmani menjadi sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Kepemimpinan awal tidak memaksakan konversi agama, sehingga banyak komunitas Kristen dan Yahudi dapat mempertahankan identitas mereka di bawah pemerintahan Utsmani. Asimilasi budaya. Kebudayaan Utsmani menjadi perpaduan yang kaya dari berbagai kebudayaan, termasuk Persia, Bizantium, dan Arab. Hal ini terlihat dalam seni, arsitektur, dan sastra mereka. Integrasi melalui sistem Devshirme, yaitu pengenalan sistem Devshirme atau perekrutan pemuda Kristen dari Balkan untuk dididik dan diintegrasikan ke dalam elit administrasi dan militer, menciptakan kelas abdi dalam yang royal dan terampil, yang turut memperkuat struktur kekaisaran. 3. Dampak di bidang ekonomi. Penguasaan jalur perdagangan. Melalui ekspansi, Utsmani menguasai jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia. Hal ini berdampak signifikan pada perdagangan global, bahkan mendorong bangsa Eropa untuk mencari jalur maritim baru ke Asia yang mengarah pada zaman penjelajahan. Kemakmuran wilayah. Stabilitas politik dan pemerintahan yang terorganisir di masa awal kekaisaran turut mendorong aktivitas ekonomi dan kemakmuran di wilayah Anatolia dan Balkan. Secara keseluruhan, kepemimpinan awal Utsmani meletakkan fondasi yang kuat bagi sebuah kekaisaran yang bertahan selama berabad-abad dan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan di Timur Tengah, Balkan, dan sekitarnya. Ekspansi Kesultanan Utsmaniyah dari Emirat kecil di Anatolia Barat Laut menjadi kekuatan regional yang dominan merupakan hasil dari strategi militer yang inovatif, kepemimpinan yang kuat dari sultan-sultan awal, dan memanfaatkan kelemahan kekuatan-kekuatan di sekitarnya, terutama Kekaisaran Bizantium yang sedang terpecah belah. Faktor kunci ekspansi Utsmaniyah. 1. Kekuatan militer yang sistematik. 2. Kepemimpinan sultan yang kuat. 3. Lokasi geografis strategis. 4. Kelemahan lawan. 5. Administrasi yang efektif.